Hai, apa kabar? Salam sejahtera semuanya. Selamat datang kembali di channel ini, channel Kak Bud Podcast ya. Karena belum ada yang mau diwawancarin atau diskusi kemari, ya oke lah, saya akan bahas satu-satu request dari kolom komentar. Kali ini kita akan membahas mengenai pengaruh dari pandemi ini. Banyaknya masyarakat yang ekonominya melemah. Setelah ekonomi melemah, mereka tentunya seperti kita semua kelimpungan mencari modal usaha, bahkan untuk makan sehari-hari, sewa rumah, sewa toko, sekolah anak, dan banyak keperluan lainnya. Akhirnya pinjol menjadi salah satu solusi masyarakat kalangan bawah karena mudahnya akses dan kerahasiaan, nggak pakai disurvei di rumah, tetangga nggak perlu tahu, gampang banget. Dua hal ini yang memicu orang sangat tertarik sekali untuk berlangganan pinjol. Sementara itu seperti biasa, mudah meminjamnya, susah mengembalikannya. Sekarang kita akan bahas fenomena ini, pinjol yang berdampak pada tingkat stres masyarakat, hingga ada satu fenomena di sini yang parah sih ya, sampai bunuh diri. Terjerat pinjol, terdesak keadaan, malu, akhirnya memutuskan bunuh diri. Nanti kita akan kupas lebih lanjut lagi. Oke, so check it out. Ya, saat ini kita bisa lihat dari fenomena yang ada bahwa pinjol itu mulai dari beberapa tahun yang lalu ya, 3 atau 4 tahun yang lalu. Pinjol ini populer di kalangan masyarakat bawah karena siapapun yang punya smartphone bisa melakukan pengajuan untuk peminjaman online. Nah, peminjaman online ini bunganya sangat tinggi, itu yang sangat mencekik para pelanggannya. Bahkan OJK sendiri sempat lepas tangan di awal-awal gejalanya terjadi untuk bertanggung jawab terhadap adanya pinjol-pinjol ilegal. Bahkan sempat ada pernyataan jika pinjol ilegal tidak usah dibayar waktu itu dari pihak-pihak terkait ya. Dari portal-portal berita yang saya telusuri mengenai pinjol dan akibatnya hingga menyebabkan orang bunuh diri, di sini saya dapat sumber dari suara.com, di mana pegawai bank bunuh diri terjerat utang pinjol, surat wasiatnya beredar, isinya nyesek. Nah, apa ini isi beritanya? Kita lihat di sini, seorang pegawai bank perkreditan di Bojonegoro nekat bunuh diri karena terlilit utang pinjol atau pinjaman online. Diketahui korban melakukan gantung diri di kantornya pada Senin lantaran terjerat utang pinjol. Selain memiliki utang pinjol, korban juga memiliki hutang ke teman dan nasabahnya. Jadi bukan pinjol aja ya, memang bebannya banyak sekali ini. Kemudian dari sini si suratnya saya akan bacakan sedikit, nggak perlu detail ya, karena menurut saya ini privasi. Ada 5 pinjol di sini. Dia sampai terjerat 5 pinjol. Ada berita kedua, kita lihat lagi. Pegawai honorer terjerat utang pinjol. Ini saya dapat dari kompas.com. Pegawai honorer terjerat utang pinjol hingga bunuh diri. Kapolsek, saat ponsel korban kita pegang, banyak pinjol berdering dari telepon. Ini beritanya Senin 23 Agustus 2021, kompas.com ya. Ini kali ini korbannya perempuan. Perempuan yang berprofesi sebagai pegawai honorer salah satu rumah sakit di Jember ditemukan gantung diri di rumahnya. Di rumah, Jumat. Peristiwa itu terjadi di Desa Balunglor, Kecamatan Balung, Jember, Jawa Timur. Diduga alasan air bunuh diri ialah lantaran terjerat utang pinjol. Oke, nah dari sini terjerat pinjolan.
Kemudian ada lagi berita. Marak, korban pinjaman online picu perceraian hingga bunuh diri. Nah, jadi bukan hanya bunuh diri saja. Ada satu lagi perceraian nih, marak nih. Jadi ada yang pinjol, salah satu dari pasangannya nggak tahu kalau pasangannya itu pinjol. Nah, oke, bentar, lampu bermasalah. Nah, lanjut. Tadi ada gangguan lampu, kurang ajar. Marak korban pinjaman online, picu perceraian hingga bunuh diri. Jadi di sini banyak banget ya pasangan-pasangan yang memiliki kesulitan ekonomi. Dia meminjam uang tapi nggak izin ke pasangannya lagi. Oke? Dan uangnya dipakai tanpa sepengetahuan pasangannya juga. Tapi begitu nagih, nomor pasangannya dihubungi terus. Sampai ada, kalau jumlahnya besar, didatengin ke rumah. Nah, dari situ kita bisa lihat, pasti dong yang jadi pasangannya itu dongkol. Bayangin aja, kamu pulang kerja capek-capek, tahu-tahu pinjol datang, kolektor datang dan nagih kamu untuk hutang yang kamu nggak pernah tahu. Otomatis itu akan memicu keributan, dan pada beberapa pasangan yang nggak kuat menghadapinya, perpisahan adalah jawabannya. Jadi parahnya itu juga bukan cuma satu pinjol, bukan 1 juta 2 juta, ada yang puluhan juta sampai ratusan juta pun ada, bersama bunganya ya, karena bunganya itu tinggi sekali. Nah, itu tadi fenomena-fenomena yang ada di masyarakat. Kita ambil dari berbagai artikel. Oke. Jadi kita lihat fenomenanya di sini. Pinjol ini memicu bunuh diri. Oke lah. Bunuh diri itu disebabkan apa sih? Kita lihat fenomenanya. Salah satunya adalah karena depresi, perasaan tertekan. Dia ditekan lingkungannya, ditekan ditekan dirinya sendiri. Tekanan-tekanan ini kan hadir karena tuntutan kehidupan. Nah, tuntutan kehidupannya ini tentunya banyak dan berat, nggak bisa ditutupin juga. Ya kayak kita-kita inilah. Kemudian dari tekanan-tekanan itu, lahirlah stres atau depresi. Yang menjadi salah satu pemicu orang memutuskan untuk bunuh diri. Begitu. Dan itulah kenapa pinjol tadi menjadi salah satu penyebab stres atau depresi, dan kemudian menyebabkan orang tersebut semakin tertekan hidupnya, semakin depresinya berat, dan memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka. Seperti itu. Nah, di sini sekarang kita bisa apa nih? Apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi fenomena bunuh diri ini karena pinjol? Kita sebagai orang awam, tentunya kita bisa melakukan beberapa usaha-usaha untuk meredam depresi ini. Salah satunya adalah, pertama, kalau dari sisi agama, kita bisa ruqyah. Ini ada artikel dari Vice, ngobrol bersama Ustadz spesialis ruqyah, caleg gagal yang stres lepas pemilu. Itu caleg gagal, banyak yang stres dan jadi gila. Salah satu penyebabnya kan karena depresi juga. Bisa diruqyah untuk orang-orang yang religius, melalui penyerahan diri kepada Tuhan, balik ke ajaran agama kembali, dan mengajarkan untuk tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Jadi dipikirin matang dulu nih sebelum pinjam, dan utang itu kan kebawa sampai akhirat tuh. Kalau kita nggak bayar gimana tuh? Maka sebelum berhutang, pikir-pikirlah dahulu. Apa yang akan terjadi kemudian? Kita mampu bayar nggak? Kita sanggup nggak dengan keuangan yang ada? Nah, jadi untuk menghindari dosa tadi, balik ke agama, kita perlu diruqyah. Jadi ada caranya, diruqyah supaya nggak depresi, nggak stres. Setelah tenang, ya hadapin pinjolnya, cicil pelan-pelan, bayar pokoknya. Begitu solusi dari sang ustadz. Oke.
Ini ada satu artikel dari majalah Hai yang udah beralih ke full digital. Di sini dijelaskan bahwa musik bisa jadi terapi bagi pengidap gangguan kecemasan dan depresi. Nah, di sini kalian bisa memilih musik-musik yang tentunya menenangkan, musik-musik yang bikin kalian slow, asoy, enjoy gitu. Itu cara paling murah ya buat kita-kita. Tinggal ya cari wifi gratisan, numpang, setel musik, bisa meringankan sedikit penat. Ada lagi saran dari saya sendiri sih, biasanya kalau saya lagi depresi, stres, atau ngadepin masalah yang besar banget, saya keluar, saya bergerak, saya pindah tempat, saya jalan, ngelihat alam bebas, alam terbuka, dan itu lumayan bisa bikin saya, oh iya ya, alam ini luas, kayak ngebuka pikiran gitu, banyak peluang. Oh iya ya, ternyata burung-burung masih bernyanyi, nyiur masih melambai. Kalau di pantai, air pantai menderu-deru. Jadi nggak ada yang berubah sekalipun utang kamu numpuk, sekalipun pinjol desi kolektor ngejar-ngejar kamu. Tetap tanggung jawab, tetap hadapi saja, kalau kata Bang Iwan. Jadi ini untuk memberikan ketenangan, ngurangin depresinya, oke? Jadi kita fokus di ngurangin depresinya ya. Kalau bayar utangnya kan ya masih jauh lah, kita cari uang lagi pelan-pelan, oke? Nah, ada lagi yang unik. Saya dapat dari Jogja Tribun News. Di sini, Amerika Serikat legalkan magic mushroom atau jamur teletong untuk mengobati depresi. Ini jamur yang ada di kotoran sapi ya, magic mushroom. Tapi legalnya ini, magic mushroomnya itu pada kadar tertentu. Jangan kayak yang udah makainya nggak kira-kira. Bukan depresi hilang, nyawanya yang hilang. Begitu, hindari. Karena mau menghindari suicide, jangan sampai kelewatan dosis, akhirnya ya mati-mati juga ujungnya. Ada juga saran dari profesional, ini bukan dari saya, tapi saya ikutin juga. Kalau kita depresi, stres, cemas, kita pelihara deh hewan peliharaan. Apa aja? Lihat tuh, kalau mau nandain orang-orang yang pada stres, banyak ngilangin rasa stres, lihat aja tuh gantangan burung-burung lakbet yang rame, berarti itu orang yang lagi mau meredakan stresnya. Secara tidak langsung, selain mungkin hobi juga terhadap burung, kicau, atau hewan-hewan lain, burung, kelinci, ayam, kucing, anjing, kuda, ada yang miara babi juga, marmut, hamster, ikan, macam-macam. Banyak piaraan yang bisa meredakan ketegangan-ketegangan kita dalam hidup. Jadi dibikin rileks aja Brodi, oke? Karena interaksi kita dengan hewan-hewan ini bisa berbeda dengan interaksi kita kepada manusia. Namun satu saran saya, jangan sampai kita pelihara hewan malah ngebebanin kita jadi stres begini loh. Jadi kita juga harus tahu batas sih untuk ngindarin efek dari depresi tadi. Kita harus tahu bahwa ya kita melihara hewan 1-2 ekor oke lah. Jangan banyak-banyak. Jangan juga yang makanannya mahal, nanti bukannya masalah selesai, malah utang numpuk lagi buat beli makanan di pet shop, oke? Jadi hindari masalah. Jangan kayak prinsip pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah, oke? Diharapkan bijak juga. Kemudian dari hewan-hewan itu juga kita bisa ngobrol. Kita ngobrol aja sama hewan kita. Ntar mereka akan membalasnya dengan muka imut mereka. Kalau sama manusia kan kita pasti dimaki-maki, istilahnya ditai-taiin gitu. Itu pasti kalau sama manusia. Tapi kalau sama hewan enggak, mereka kan diem dengerin kita elus-elus, lucu, imut. Itu ngilangin stres kita. Dan kitanya juga bisa ngeluarin unek-unek kita di depan hewan-hewan itu loh. Bener. Kemarin saya pulang ke rumah, ada kucing nangkring di pagar, saya ngobrol. Saya bilang, lu jagain rumah gue ya. Kalau ada maling, cakar aja mukanya, lompatin langsung. Begitu. Ya nggak tahu, tapi gue ngerasa aman aja setelah itu. Jadi kayak kucing tuh bakal jagain rumah gitu. Ya tapi nggak tahu sih, saya juga nggak tahu beneran dijagain atau enggak. Kemudian di sini
Jadi itulah beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk self terapi diri kita sendiri. Pinjol ini kan hanya salah satu pemicu loh. Perilaku bunuh diri ini banyak sekali pemicunya. Selain utang yang numpuk tadi, salah satu fenomena yang kita angkat, bisa juga merasa terasing, merasa sendiri, merasa diri ini nggak berguna, merasa diri ini nggak dibutuhkan siapa-siapa, nggak layak. Jadi banyak sekali penyebab perilaku bunuh diri ini. Jangan disimplifikasi hanya karena depresi ya. Nah di sini saya punya sumber satu dari Beni Prawirasiau dari akun Twitternya, nanti akan saya kutip. Bunuh diri itu tidak selalu didahului dengan depresi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi bunuh diri dan jangan disimplifikasi hanya karena depresi kemudian orang bunuh diri. Isu bunuh diri jauh lebih besar daripada depresi atau gangguan jiwa lainnya. Narasi bunuh diri yang penjelasannya berhenti hanya di depresi adalah narasi yang terlalu mencenderhadangkan masalah kompleks. Beliau mengungkapkan perilaku bunuh diri memang indikasikan ketidakbahagiaan, tapi tidak selalu selalu tentang gangguan jiwa. Banyak orang dengan gangguan jiwa yang tidak memiliki perilaku bunuh diri dan tidak semua orang yang meninggal bunuh diri punya gangguan jiwa. Jadi itu memang tidak berhubungan dengan penyakit kejiwaan. Ada peneliti Thomas Joyner dan tim 2012 menganggap gangguan jiwa tingkatkan resiko bunuh diri. Memang ada pengaruhnya dan meningkatkan resiko bunuh diri itu. Tapi sebagian besar orang dengan gangguan jiwa tidak sampai ke tahap percobaan dan kematian untuk bunuh diri itu. Jadi di sini mereka bangun teori dalam pemikiran bunuh diri muncul karena proses isu interpersonal. Isunya ada di dalam diri sendiri seperti kesepian dan persepsi menjadi beban. Nah, jadi di sini yang mau saya bahas. Kesepian dan persepsi menjadi beban. Coba kalian lihat. Orang utang pinjol itu karena mereka kan nggak mau menjadi beban. Mereka mau mencari solusi sebenarnya. Tapi sayangnya solusinya itu adalah solusi sesaat, solusi instan, solusi dadakan. Jadi karena mau menghindari, mau bermanfaat intinya, menghindari jadi beban keluarga, orang cenderung memilih solusi-solusi yang praktis, instan, yang tanpa dia sadari membawa bencana yang lebih besar. Seperti itu, alih-alih kita melakukan penerimaan diri. Kita dalam hal ini untuk mencegah keinginan bunuh diri sebagai personal, menurut saya, kita bisa lihat teman, keluarga, atau orang dekat kita, ada nggak yang punya tanda-tanda ini? Dia sering menyendiri, dia jadi sedikit mundur dari kumpulan sosial, nggak mau kumpul-kumpul, jarang mau mengutarakan pendapatnya, pendiam. Coba lihat, deketin, tanya, ngobrol dari hati ke hati. Jangan dihakimi, jangan dibilang salah dulu, dengarkan keluh kesahnya. Kita dengerin temen kalau curhat di tongkrongan, jangan lu bego begitu, lu tolol begini, jangan, dengerin aja dulu, dengerin dengan santai. Kita bawa dia untuk bisa, kalau saya sih tipsnya sebagai orang yang pernah ngerasain depresi, ya sedikit lah stres depresi, saya nggak pernah ngetes alat ukurnya sih, tapi pusing banget gitu rasanya. Nah, enak banget kalau kita ada nemu temen ngobrol yang mau dengerin kita, yang mau ngasih saran kalau kita minta, kalau kita nggak minta ya udah, yang mau nemenin kita aja untuk mengutarakan ya tadi perasaan kita terhadap dunia, kesedihan, sedikit cari solusi, karena kita butuh persepsi pihak lain. Kalau lagi dalam keadaan terpuruk, kita butuh banget tuh pertemanan, kita butuh banget tuh persaudaraan, kita juga butuh banget tuh namanya perhatian juga. Nah, jadi karena saya tahu itu yang dibutuhkan, maka kalau ada orang yang punya masalah, baiknya untuk ngindarin solusi praktis atau solusi instan tadi seperti pinjol. Tentunya kalau ada orang yang kepepet butuh uang,
Ya daripada kepinjol atau diukur tidak mampu bayar, ya kan lebih baik mungkin pinjaman kur daripada pinjol kalau mau usaha. Atau ya kita temani dia dengan bersabar, kita temani dia supaya lebih tenang, jangan ambil solusi instan, karena ketenangan itu kan separuh dari obat, begitu. Jadi di sini ya teman-teman, itu sedikit solusi dari saya. Nah, tentunya kita juga bisa mengharapkan pada pemerintah ya, sebagai lembaga yang lebih besar, lebih punya power, yang bisa tentunya mencanangkan peraturan hukum untuk mencegah menyebarnya fenomena ini, pinjol, kusut, terus bunuh diri. Pemerintah tentu bisa mendisiplinkan pinjol-pinjol tadi agar bunganya tidak mencekik, agar diberikan relaksasi juga untuk waktu jangka pembayarannya, agar masyarakatnya juga diedukasi. Kalau memang tidak mampu membayar, ya dicegah saja, jangan berhutang dulu, sesuaikan gaya hidup, bedakan gaya hidup dengan kebutuhan hidup, itu sih utamanya. Karena manusia sandang, pangan, papan, 3 itu aja dulu yang diutamain agar bisa survive, bertahan hidup. Sisanya adalah mungkin kenaikan taraf hidup dan gaya hidup, itu yang lebih biayanya tinggi sekali. Lalu kita juga perlu dorongan pemerintah. Jujur aja deh, masalah pinjol ini kan orang banyak-banyak pinjam seperti itu karena emang nggak ada duit, nggak ada solusi lain, nggak ada yang mau pinjemin mereka uang lagi. Ya minjem ke bank juga seperti tadi solusi basi saya itu ya nggak approve kan gitu, banyak. Karena ini tugas kita bersama, pemerintah dan masyarakat, harus ada jaminan ekonomi. Jangan hanya sebagian orang yang diperkaya, begitu miskin susah dapat, karena ada kemiskinan struktural. Nanti kita bahas di pertemuan kita berikutnya. Ini juga saling terkait sebenarnya antara kemiskinan struktural ini dengan pinjol tadi. Kenapa orang bisa terjerat pinjol? Ya karena dia memang nggak ada solusi, nggak bisa kemana-mana, karena sudah terstruktur untuk miskin. Begitu. Untuk keluar dari jerat-jerat kemiskinan, bahkan dia berhutang untuk modal usaha. Usahanya juga nggak bisa maju karena persaingan ketat sekali, belum perang modal, perang promo, segala macam. Setelah itu dia gagal, hutangnya pun menumpuk, dan timbul masalah baru yang lebih besar. Jadi pemerintah sebagai regulator harusnya bisa menerapkan kesejahteraan yang lebih tersebar, atau kesejahteraan yang lebih terbagi adil kepada tiap-tiap penduduknya. Kemudian dari lingkup pendidikan juga, masyarakat juga harus dididik, pemangku kekuasaannya juga harus dididik loh. Untuk apa? Untuk mementingkan bela ini orang miskin keluar dari kemiskinan struktural, jebakan kemiskinan struktural tadi, dan kemudian berikutnya barulah secara alami pinjol akan ditinggalkan kok. Kalau orang semua ada modal, punya lahan untuk bertani, pengaruhnya pertanian tadi, bayangin aja betapa enggak jomplangnya nih kehidupan sosial di Indonesia. Hampir 70% lahan itu dikuasain oligarki, perusahaan orang kaya. Sementara petani itu hanya 20 something lah. 20%-nya itu baru dikuasai petani, beneran petani penggarap. Yang dia beneran bertani untuk biaya hidupnya. Betapa jomplangnya penguasaan lahan itu, dan apa yang diharapkan dari sistem yang seperti itu. Tentunya ya kejomplangan yang lebih jauh, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, begitu kata Kak Roma. Kita juga harus sadar akan pendidikan kesehatan mental ke depannya ya, karena kesehatan mental ini cenderung diremehkan. Yang penting ekonomi bagus, duit banyak, mental orang bagus nggak. Cek aja berapa banyak orang taraf ekonominya baik juga dihinggapi depresi, kesepian, perasaan tidak berharga hingga bunuh diri. Silahkan dicek. Oke, cari sendiri ya, karena murid yang mencari lebih baik daripada murid yang menerima. Cari aja beritanya. Jadi orang kaya juga beberapa orangnya menghadapi depresi tadi.
keinginan bunuh diri, bahkan yang bunuh diri juga ada, kesepian dan perasaan tidak berharga tadi. Kita semua di sini berpotensi untuk memiliki perilaku bunuh diri tadi. Kita semua berpotensi. Pada tiap individu hanya persentasenya saja yang berbeda. Jadi apa nih saran kalian di kolom komentar, bisa diisi apa sih penyebab bunuh diri yang kalian tahu, bagaimana cara kalian untuk meredam keinginan bunuh diri tersebut, depresi segala macam, dan seberapa penting peran lingkungan sekitar untuk merekam pemikiran untuk bunuh diri tadi. Oke, silakan isi pendapat kalian di kolom komentar. Nanti kita diskusi. Oke, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.